Oke, bisa langsung dimulai aja Bu ya? Oke, baik. Pak Mar, saya mulai ya. Tanya dulu. Ya Pak. Ya, ini boleh. tadi masalah kedua ya? Kenapa? Masalah yang kedua ya? Masalah yang kedua saya Pak. Maksudnya rencana aksi yang kedua yang akan saya petitingkan. Modelnya apa Pak? Biar saya ini dulu. Oh iya, modelnya PBL Pak. PBL, oh ya benar. Ada 5 tindak ya. Bapak, Bapak Ibu nggak ada pertanyaan lain ya? Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa silahkan dipimpin ketua kelas. Silahkan Sandra. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita harus dilancarkan dan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi, saya periksa dulu kehadiran semua ya, mulai dari huruf A. Oke, baik. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua, dan mudah-mudahan anak-anakku yang cantik-cantik dan jaga ganteng semua pada hari ini sehat semua, gitu ya. Kami ya, jadi bisa menerima pembelajaran nanti dengan lancar, ya. Kemudian kita hari ini akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengentry kartu supplier dan customer, ya, kita udah bahas semua. Kemudian untuk yang hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu mengentry saldo hutang atau piutang. Ini sangat berkaitan ya. Jadi kalau sebelum ke transaksi untuk customer, supplier, hutang, piutang itu harus di-entry dulu. Jadi kalau belum di-entry nanti untuk melakukan transaksi pastinya tidak bisa. Ya. Kemudian untuk KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu melakukan entry saldo kartu piutang, hutang, dan kartu perlengkapan lainnya. Untuk KD-nya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yaitu membuat dan mengelola kartu piutang dengan benar, kemudian membuat dan mengelola kartu hutang dengan baik dan benar, kemudian menganalisis perbedaan kartu piutang dan kartu hutang dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk evaluasi nanti kita ada dua ya, tapi di pertemuan pertama kita nanti evaluasinya pengetahuan, kemudian untuk yang pertemuan kedua evaluasinya adalah keterampilan gitu ya. Nah, untuk model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah PBL. Apa itu PBL? PBL adalah pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah ya. Oke, kemarin kita udah bagi kelompok ya, dari masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kemarin sudah kita bagi. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah kasus ya. Nanti per kelompok mendiskusikan ya kasus ini, kemudian menganalisis berdasarkan referensi yang relevan. Kemudian kalau sudah selesai nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke kelompok yang lain. Baik, untuk kasusnya mungkin
ada di LKPD yang udah ada di anak-anak sekalian, tapi ada baiknya di sini saya tampilkan dulu juga ya untuk kasusnya. Sama langkah-langkahnya juga nanti saya bacakan juga ya. Oke, ini kasusnya. Oke. Baik. Sudah terlihat anak-anakku? Ada Pak. Udah Pak. Sudah Pak. Ya. Baik. Jadi kasusnya ini seperti ini ya. Jadi ada kasus PT Multi Solusi ya, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Setiap hari banyak terjadi transaksi hutang dan piutang. Di perusahaan ini pada tahun pertama perusahaan ini masih menggunakan pencatatan manual sehingga memerlukan banyak tenaga kerja untuk menangani administrasi perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan banyak biaya untuk membayar biaya tenaga kerja. Pada saat ini ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi menawarkan sebuah aplikasi untuk mengelola semua transaksi perusahaan. Aplikasi ini bisa mengurangi biaya administrasi sampai 75% dan biaya yang dipakai selamanya. Jadi kalau ada update nanti tetap gratis gitu ya. Tapi harga aplikasi ini lumayan mahal ya, bisa sampai 3 bulan gaji seluruh karyawan administrasi tersebut. Nah, dari kasus ini anak-anakku nanti diminta pertama menganalisis yang mana kemudian yang kedua adalah mendiskusikan masalah tersebut. Kemudian kalau sudah hanya nanti dituliskan di lembar jawaban yang sudah disediakan, baik kesimpulan dan jawaban. Untuk langkah kerjanya ini ada juga di sini ya. Jadi kelompok ini udah kemarin masing-masing kelompok membahas kasus yang telah diberikan guru, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, periksa kelengkapan soal kasus yang diberikan oleh guru, baca dan pahami maksud dan soal kasus yang diberikan oleh guru. Kemudian carilah dan pelajari berbagai referensi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Kemudian yang ketujuh, diskusikan kepada anggota kelompok mengenai penyelesaian soal kasus yang diberikan oleh guru. Tulislah hasil diskusi kelompok ke lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok. Tulislah hasil diskusi ke lembar kerja yang disediakan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusi tersebut di kolom yang tersedia, yaitu di LKPD-nya. Oke, silahkan dari kasus ini silahkan kelompoknya masing-masing berdiskusi ya. Nanti kalau udah hasilnya dipresentasikan di kelas ya, di depan kelas, masih di depan teman-temannya. Oke, langsung ke skip aja Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya sangat luar biasa. Semua kelompok bisa mempresentasikan hasilnya dengan lancar, dengan baik, dan mendapat respon teman-teman kelompok yang lainnya pada semangat semua tadi ya. Oke. Oke, berikutnya adalah saya close dulu. Oke. Berikutnya adalah orientasi pengetahuan ya. Jadi di sini ada orientasi pengetahuan, nanti silahkan dikerjakan, cuman ada 5 soal di sini, dan dalam hal ini juga saya skip ya. Oke, kemudian langsung ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan praktek ya. Jadi pertama-tama nanti anak-anakku sekalian melihat video yang saya tampilkan di sini. Nanti kalau sudah paham, nanti anak-anakku sekalian mempraktekkan
apa ya, mempraktekkan seperti yang di video ya. Jadi nanti silakan dipraktekkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh diskusi sama teman-temannya ataupun sama saya ya. Jadi nanti pun kalau misalnya di video ini kurang jelas, nanti bisa videonya saya putar lagi sambil mengerjakan. Jadi sambil diskusi sama temennya, sama saya. Jadi langsung saja, mungkin di sini langsung saya putar videonya dulu ya. Silahkan ditonton dulu, dipahamin dulu. Nanti kalau sudah kita latihan mengerjakan atau mengentry saldo hutang dan piutang seperti yang ditampilkan di video. Nanti soalnya sudah saya siapkan juga, nanti tinggal di entry ya. Oke, saya share videonya. Silahkan diperhatikan sambil dipahami, nanti kalau udah paham baru dipraktekkan sambil kita diskusi. Ya, silahkan dilihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara mengentry ya, saldo hutang dan saldo hutang gitu ya. Kita lihat soalnya di sini. Kalau kemarin, tapi sebelumnya harus di-entry dulu kartu customer dan suppliernya ya. Nah, ini yang akan kita entry untuk saldo piutang dagangnya ada 4, yaitu customer 01 itu 22 jumlahnya, yang 02 16, 03 0 ya, berarti di sini nggak punya piutang. Untuk customer 04 ini ada 16.500 sama ya dengan customer 02. Caranya kita klik di sini ya, di tampilan mapnya, klik di setup, kemudian balance, kemudian customer balance ya, kemudian add sale di sini ya, kemudian pilih tokonya. Yang mau kita entry adalah toko Alex ya, jumlahnya 22 juta. Kita pilih toko Alex di sini. Nah, tanggalnya kita sesuaikan. Tanggalnya di sini adalah 20 November 2019 ini ya. Sorry, 19. Soalnya ini ada kesalahan. Nah, 2019. Berarti ini tanggal 20 bulan 11 2019. Kemudian di sini adalah hutangnya lah 22 juta ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini seperti ini kalau udah di record. Oke. Nah, ini udah muncul di sini. Berikutnya adalah toko baru ya, 16.500. Toko baru, add sale lagi. Toko baru. Ini tanggalnya tanggal bertanggal 25 November ya, 2019. Di sini tinggal ganti aja 25 November 2019. Hutangnya di sini adalah 16.500. Itu 23. Enter. Ya. Kemudian record. Oke, saja ya. Kemudian berikutnya di sini toko Au Cahaya nggak punya piutang ya, jadi langsung kita ke toko Dita. Add sale, cari toko Dita. Nah ini ya. Kemudian toko Dita di soalnya di sini hutangnya 30 November ya.
30 November utangnya sama 16 juta 500 juga. Ini kita ganti 30 November. Nah, di sini adalah 16 juta 500. Itu 23. Oke, kalau udah di record. Ya. Nah, ini jumlah totalnya harus sama dengan yang di sini ya. Totalnya ada 55 juta ya. Nah, di sini udah sama, benar ya berarti ya. Oh, balance-nya udah 0 di sini. Oke. Close kalau udah benar. Berikutnya adalah cara mengentry saldo hutang ya. Kalau tadi kan piutang, sekarang hutang. Nah, ini saldo hutangnya totalnya 77 juta. Ya, ini ada 3 supplier, tiga-tiganya punya hutang semua ya. Ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah PT Nusa Persada. Di sini di setup, kemudian balance, kemudian klik supplier balance. Kalau tadi kan customer, sekarang supplier balance. Sama add purchase. Kita cari PT Nusa Persada. Nah, ini ya. Hutangnya PT Nusa Persada adalah 22 juta. Tanggalnya dulu ya. Tanggalnya tanggal berapa itu? Hutangnya tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 11 ya. November kan 11. Ini 2019. Hutangnya adalah 22 juta 1 2 3 4 5 6. Oke. Benar, record. Oke aja kalau ada begini ya. Nah, ini udah. Berikutnya add purchase lagi. Cari yang mau kita entry. Berikutnya adalah PT Cipta Pesona 11 juta ya. CP Cipta Pesona. Ini ya. Nah, ini tanggal berapa nih? Kita setting tanggalnya 26 November. Nah, 26 November 2019. Ini tadi berapa nih? 11 juta ya. 11 itu 2 3 4 5 6. Nah, ini sama nih ya. Ini bisa kita ganti gampang ya. 11 juta record. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Ini ada kesalahan juga. Ini tahunnya belum kita ganti. 19 ya. Nah, 19. Oke. Berikutnya adalah PT Mekar Nusa 2. Add purchase lagi. PT Mekar Nusa 2. Tanggalnya tanggal 30 November hutangnya ya. 30 November 2019, benar ya? Hutangnya berapa di sini? 44 juta. Oke. 44 1 2 3 4 5 6. Ya. Oke, record. Oke. Kita lihat totalnya di sini 77 juta, harus sama ya dengan yang di soal ya, totalnya 77 juta, berarti udah benar. Oke, close. Jadi begitu cara ngentry-nya ya. Kita lihat di sini udah ada ya. Ini customer-nya, ini supplier-nya. Jadi udah muncul. Jadi cara mengentry saldo hutang, ada saldo piutang, begitu caranya. Gampang ya. Oke. Oke, bagaimana videonya? Apakah yang ditampilkan video tadi cukup jelas anak-anakku? Jelas, Pak. Pak. Jelas Jelas, ya? Pak. Oke.
Untuk berikutnya, kalau udah jelas, kita praktekkan sesuai yang ada di video tadi, ya, sambil nanti kita diskusi kalau terjadi masalah dalam proses pengantrian. Jadi kita diskusi, bisa sama saya, tanya jawab, sama temennya juga boleh. Sebelum lanjut ke praktek, mungkin ada anak-anakku yang mau bertanya, ya. Jadi silahkan bertanya apa aja boleh, tapi berkaitan sama pembelajaran, ya, nggak boleh tanya yang lain, ya. Nanti kalau bisa ya saya tanya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya pulang lah nanti kalau bisa. Pulang maksudnya masalahnya dibawa pulang, nanti saya carikan jawabannya gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya saya jawab kalau enggak ini ya. Oke, langsung kita skip ya. Alhamdulillah anak-anakku semua udah bisa mempraktekkan ya seperti yang ada di video tutorial tadi. Udah bagus semua hasilnya, walaupun tadi ada beberapa masalah ya, tapi nggak jadi masalah karena bisa kita tangani tadi ya. Untuk selanjutnya kita menyimpulkan dari kegiatan tadi ya. Jadi kegiatan tadi silakan mungkin ada anak-anak yang bisa menyimpulkan ya, dari kegiatan pembelajaran tadi tentang tentang mengentry kartu piutang dan hutang. Jadi kesimpulannya bagaimana, silahkan salah satu atau dua orang juga boleh, atau per kelompok juga boleh nanti disimpulkan sebelum nanti kita lanjut ke evaluasi ya. Jadi nanti ada evaluasi, nanti ada evaluasi soal, ada 3 di sini ya. Jadi nanti tes keterampilan ada 3 soal. Jadi tapi sebelum ke arah evaluasi kita sama-sama menyimpulkan. Oke, langsung kita skip aja ya kesimpulannya ya. Oke, baik. Berikutnya adalah kita melakukan tes atau evaluasi, yaitu soalnya udah saya siapkan. Nanti silahkan dari soal ini kalian entry di program Mayop ya. Soalnya untuk caranya mungkin sama kayak tadi yang kita lakukan tadi, tapi di sini soalnya agak berbeda. Jadi dari namanya, terus jumlahnya, sama harganya juga atau nominalnya juga berbeda. Oke, ini adalah soal evaluasinya. Ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat anak-anakku? Udah, Pak. Ya, ini hanya 3 yang perlu kalian entry. Jadi nanti dari hasil ini langsung saya nilai ya, langsung saya nilai di laptop masing-masing atau di PC. Jadi hasilnya langsung saya lihat dan langsung saya nilai ya. Jadi langsung dapat nilai nanti. Gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk evaluasi hari ini hasilnya bagus semua ya, bahkan di atas KKM semua ini ya, berarti udah sangat mengerti gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi udah pada mengerti semua, hasilnya cukup lumayan bagus. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengentry kartu persediaan ya. Jadi nanti sebelum ke transaksi itu nanti kita ngentry persediaan dulu karena itu merupakan syarat mutlak juga ya. Jadi kalau dari customer, supplier, termasuk tadi yang kartu hutang dan piutang belum di-entry, termasuk persediaan, nanti untuk transaksi tentu saja nggak bisa ya. Gitu. Kemudian sebelum ditutup, marilah kita berdoa ya. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah, karena tadi awal kita berdoa juga,
akhirnya juga kita harus berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Silakan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa lagi sebelum pembelajaran diakhiri. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, karena pelajaran sudah habis, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Mar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar. Terima kasih Bapak. Dan mungkin hanya bisa segitu Bu yang bisa saya tampilkan karena waktunya 30 menit. Saya harus banyak yang cut tadi karena sebenarnya ini kan 5 jam kali 2 pertemuan jadi 10 jam. Jadi saya harus menampilkan kurang lebih setengah jam, mana banyak yang saya cut. Oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Mar. Ini siapa komentatornya, Pak Chandra ya? Iya Bu, saya. Ya, komentator, persilakan berikan hasil observasinya. Nah, hasil observasi Pak Mar nih, maaf ya Pak Mar karena saya juga ada PBL ya. Tadi saya kok agak-agak ada yang aneh kan gitu. Nah, Silakan saya pemotongan waktu itu apa ya tidak berpengaruh terhadap proses dari awal sampai akhir ya. Karena kan di sini kita intinya saja. Nah, ada hal yang saya janggal Pak Mar. Nah, tadi di pendahuluan Pak Mar itu menyampaikan evaluasi yang akan disampaikan. Nah, bagi saya ada hal yang kurang pas gitu. Karena kan saya kalau evaluasi itu nanti saya sampaikan di akhir. Seperti itu setelah siswa mempresentasikan solusi yang mereka dapat dari masalah yang diidentifikasi. Barulah setelah itu saya menyampaikan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tapi tadi Pak Mar pas di awal pembukaan Pak Mar langsung memberikan evaluasi pernyataan bahwa akan ada evaluasi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, yang jadi pertanyaannya itu apakah itu bagian dari improvisasi Pak Mar barusan atau memang itu masuk ke dalam proses di pendahuluan Pak Mar? Oke. Boleh langsung saya jawab Ibu ya. Jadi begini Pak, kalau ya. saya tadi untuk PBL kan ini saya rencananya kan 2 kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan itu saya rencana evaluasinya ada 2 Pak. Yang pertama di pertemuan pertama itu evaluasinya adalah pengetahuan aja. Kemudian yang pertemuan kedua itu evaluasi cuman keterampilan gitu. Jadi ada 2 evaluasinya, pengetahuan dan keterampilan, tapi di pertemuan yang berbeda. Tapi karena ini saya gabung jadi seolah-olah ada 2, tapi sebenarnya 1 nanti gitu. Yang pertemuan pertama evaluasinya pengetahuan, yang kedua keterampilan seperti itu. Oh ya, paham Pak Mar kalau gitu. Cuman tadi saya tidak tahu apakah ini tuh bagian dari jadi dari 2 pertemuan itu disatukan karena ini dipotongkan. Tadi saya nggak tahu apakah ini itu untuk pertemuan pertama atau evaluasi pertemuan pertama atau kedua seperti itu. Ya kalau barusan dijelaskan kan berarti saya paham kan seperti itu Pak Mar. Nah, terus nah tadi saya perhatikan sintaksnya sudah lengkap Pak Mar semua ya. Nah tapi di PBL ini kan nanti siswa itu menyampaikan hasil temuannya hasil solusi yang mereka dapatkan kan ke khalayak kan, disampaikan bahwa dipresentasikan. Nah saya itu tadi kehilangan momen antara sintaks keempat dan sintaks kelima. Di sintaks keempat itu kan masih dalam proses pengumpulan data atau penentuan solusi. Itu sintaks keempat kan Pak. Nah, tadi pas di sintaks keempat Bapak sudah mengkonfirmasi bahwa hasilnya bagus. Iya, skip memang Pak. Nah,
yang saya tangkap, oh berarti sudah presentasi siswa kan gitu. Tapi tadi tidak ada pernyataan ataupun penguatan bahwa siswa melaksanakan presentasi seperti itu. Itu yang saya temukan. Nah, terus selanjutnya, nah setelah sintaks terakhir, siswa menyampaikan solusi melalui presentasi. Nah, tadi saya mendengar bahwa Bapak memberikan kesempatan untuk mengorientasi pengetahuan. Nah, orientasi pengetahuan itu yang saya lakukan ya Pak di PBL itu kan di awal di sintaks pertama. Tapi tadi Bapak memberikan kesempatan untuk mengorientasi pengetahuan. Nah, jadi muncul beberapa pertanyaan lagi Pak Mar, apakah orientasi pengetahuan ini adalah bagian dari presentasi siswa terhadap informasi yang mereka dapat atau seperti apa? Seperti itu saya kurang paham. Nah, terus yang terakhir Pak Mar, yang di apa namanya? Yang di apa ya? Pokoknya penutup. Nah, tadi itu saya mendengar bahwa siswa itu menyimpulkan pembelajaran terlebih dahulu baru melaksanakan evaluasi. Nah, kalau yang saya lakukan di proses pembelajaran saya nanti adalah bahwa saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita menyimpulkan pembelajaran bersama-sama lalu diakhiri dengan kegiatan berdoa dan lain sebagainya. Itu sih Pak Mar. Temuan. Iya, tapi kalau di RP saya juga menyimpulkan dulu baru saya melakukan evaluasi sih Pak. Kalau di RPP saya baru memang di RPP saya seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin kurang pas itu mungkin sih ya kan ini belum belum PPL ya, nanti bisa direvisi lah kalau emang RPP-nya kurang pas seperti itu gitu. Nanti bisa direvisi. Itu masukan yang bagus juga sih buat saya. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra. Boleh saya dulu ya, nanti dilengkapi sama Bu El. Boleh. Tadi saya mengamati siswanya kok diem semua ya, nggak ditanya sama gurunya, nggak ada interaksi siswanya ya. Ya Bu, nggak dikasih kesempatan. Kesakip Bu, kesakip. Aduh, kesakip. Suruh tahu. Ya. Ada Bu, ada di terakhir. Ada. Kita bertanya. Langsung Jadi dari mulai kegiatan pendahuluan kan sebenarnya harus sudah mulai ada interaksi antara guru dengan siswa. Misal gini, pada saat kegiatan apersepsi. Apersepsi itu kan akan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Nah, sebelum mengaitkan berarti kan harus ditanya dulu nih, di-recall dulu siswa masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Ditanyakan ke siswanya. Kalau Pak Mariono kan langsung aja menjelaskan, minggu lalu kita sudah belajar tentang ini ya, hari ini kita akan belajar ini, nah kaitannya ini nih. Tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan pendapatnya gitu ya. Nah kemudian kan jangan lupa dalam apersepsi itu ada persepsi awal yang harus digali oleh guru materi yang akan diajarkan. Jadi setelah menanyakan materi yang sebelumnya, kemudian materi yang akan diajarkan hari ini apa, ditanya dulu semuanya. Bagaimana persepsi awal mereka tentang materi itu. Nah baru nanti Bapak kaitkan apa yang ada dalam benak siswa tadi dengan materi yang sebelumnya. Jadi terlihat manfaat dari materi yang akan diajarkan hari itu. Ya, jadi Bapak baiknya sih menanyakan pada siswa. Jadi siswa juga ikut merecall kembali ingatannya terkait dengan materi yang sebelumnya. Itu persepsi. Kemudian di kegiatan inti, ini kan PBL ya Pak ya. Tapi saya tadi kok tidak melihat gitu ya aktivitas siswa terkait dengan masalah yang harus mereka pecahkan. Tadi kan ditampilkan ya kasusnya, dibacakan malah, tak perlu dibacakan Pak, kasusnya biarkan siswa yang membaca, biarkan mereka belajar memahami bacaan, kan katanya misinya kita akan meningkatkan literasi siswa ya, harus ada gerakan literasi. Nah kalau soalnya saja dibacakan oleh guru, itu kan siswa tidak ada proses untuk memahami, biarkan dia yang membaca. Berikan kesempatan, ayo ini kasusnya, kalaupun misalnya ditampilkan di PPT-nya, tampilkan PPT-nya, yuk silakan. Dibaca, kalian pahami. Nah setelah itu tanya, apa yang kalian dapatkan dari hasil bacaan ini? Ada masalah apa yang sebetulnya kalian temukan
dari hasil bacaan ini, tanya ke siswanya, apa hasil analisis mereka terhadap kasus tersebut. Biarkan mereka mengungkapkan dulu pemahaman mereka terhadap kasus yang disajikan. Betul nggak persepsi mereka dalam memahami bacaan bahwa masalahnya adalah terkait dengan apa? Sama nggak? Bisa aja berbeda-beda kan persepsi siswa A dengan siswa B. Nah, berarti kan Bapak di situ harus mengarahkan, harus memberikan arahan sehingga persepsi siswa itu sama semuanya bahwa ini adalah masalah tentang apa. Nah, baru langkah berikutnya mereka dibimbingkan kalau dalam sintaks PBL itu langkah kedua kan mereka mencari informasi dulu. Tapi tadi kayaknya tidak ada ya proses itu juga ya. Iya, saya skip Bu. Kebanyakan saya skip di situ. Di sini banyak yang saya skip yang tentang pemecahan kasus. Maksud di skip itu jangan dilewati sintaksnya, Pak. Oh, tapi sintaksnya Bapak tetap lakukan, tapi seolah-olah siswa sudah gitu. Ayo sekarang kalian pahami bacaan. Oh, seolah-olah semenit sudah. Apa hasilnya? Tanyakan ke siswa ya, hasil pemahaman kalian terhadap kasus ini apa? Baru tanyakan. Bukan di skip sintaksnya, tapi waktu pelaksanaannya. Misal siswa diskusi. Kalau realnya mungkin diskusi bisa 30, bisa 60 menit ya siswa diskusi. Ini mah ayo kalian diskusikan menit sudah misalkan. Gitu di waktunya yang dianggap sudah gitu, bukan di skip langkahnya. Kalau langkahnya di skip berarti model pembelajaran Bapak tidak PBL dong gitu. Tidak sesuai dengan rancangan RPP-nya yang mengacu pada sintaks model PBL. Itu ya Pak ya. Jadi bukan ini ya, kepada Bapak Ibu juga semua yang nanti belum peer teaching ya. Jadi kalau melaksanakan peer teaching tetap sintaksnya dilaksanakan, tetapi waktunya yang di-cut gitu. Kalau siswa harusnya diskusi sekian menit ya seolah-olah dianggap udah ayo mana hasilnya, menurut kamu bagaimana. Kalau mereka harus mempelajari kasus yang mungkin realnya 30 menit, kalau di sini dianggap seolah-olah 30 menitnya sudah lewat, ayo bagaimana pendapat kalian dari memahami kasus ini, apa yang kalian peroleh gitu. Ya, oke, gitu. Terus di LKPD juga Pak, LKPD itu nggak usah, langkah kerjanya nggak usah dibacakan, biarkan siswa belajar memahami instruksi kerja. Paham nggak mereka dengan apa yang harus lakukan dengan instruksi yang sudah ada di LKPD? Padahal di LKPD itu sudah ini ya instruksinya. Mungkin saja ada kalau siswa yang mau membaca, dia akhirnya skip tuh langkah kerjanya, akhirnya dia salah. Nah itu supaya bisa jadi pelajaran juga buat mereka bahwa bacaan itu tidak boleh dilewat, apalagi yang namanya langkah kerja. Langkah kerja itu harus dibaca secara utuh supaya kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan instruksi yang diharuskan gitu. Kata ya tambahan saya. Terima kasih Mangga Belie. Aduh, ini udah sama Bu Heni semua. Ya. Saya mau menambah ya. Jadi yang peer teaching ya alangkah baiknya share dulu Pak Mariono, saya cari-cari, oh ternyata menggunakan memakai RPP yang kedua ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah mungkin Bapak Ibu tahu nggak Pak Mariono tadi menggunakan RPP yang keberapa, rencana aksi yang keberapa? Ya tahu kan ya? Tahu nggak? Tahu. Oh tahu. Tapi di awal udah saya kasih tahu Bu. Di awal sebelum mulai. Oh udah dikasih tahu ya. Kalau saya enggak, jadi nyari-nyari dulu tadi ya. Ya sebaiknya kasih tahu. Nanti saya lihat pelaksanaan sama RPP-nya itu sejalan enggak gitu ya. Nah panjang lebar tadi udah sama Bu Heni sih sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu itu tadi ya maaf ya punten Pak Mariono seolah-olah didominasi oleh Pak Guru gitu ya. Jadi siswa-siswanya peran dari siswa-siswanya tidak ada gitu ya. Jadi ketika contohnya ini kan saya lihat RPP yang kedua ini 5 tahapan di PBL ini selesai ya Pak ya. Pak Mariono selesai ya. Nah, ketika presentasi contohnya, nah ada kelompok-kelompok mempresentasikan. Jadi diskenariokan walaupun misalnya udah di kelompok Bapak Ibu sudah diskusi bahwa nanti yang akan tampil kelompok ini dulu, tapi tetap gitu ya tahapan PBL-nya itu dilaksanakan Pak, seperti yang tadi Bu Heni, jangan di skip gitu ya tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi yang mungkin masih transisi ya Bapak Ibu, dan sepertinya kan tadi seperti
sepertinya Pak Mariono itu, Pak Mariono itu sepertinya kan seperti ceramah gitu kan ya, apa bedanya gitu ya, rebel itu yang gimana gitu ya. Jadi siswa-siswanya seolah-olah diem gitu ya. Kan kalau seperti itu Bapak Ibu sendiri yang capek ya. Tapi kalau misalnya dengan siswa-siswanya juga aktif, peran serta ini gitu, siswa-siswanya banyak ya, otomatis Pak Mariono juga nggak akan capek gitu ya, seperti itu sebagai gurunya. Ini juga untuk yang lainnya sih gitu ya, yang menggunakan model PBL ya, diingat ya tahapan-tahapannya, dan ya mungkin tadi Pak Mariono awal ya, jadi bisa jadi apa sih bahan oleh Bapak Ibu, apa sih masukan gitu ya, jadi apa sih bisa coba sama Bapak Ibu bisa membedakan nggak gitu ya tadi ya, Bapak Ibunya sepertinya Pak Mariono terus gitu ya. Nah walaupun ada tadi sekali gitu ya, nggak ada misal tanya jawab, terus menggali informasi, kan harusnya siswanya juga aktif gitu ya. Seperti itu Pak Mariono ya, punten mungkin ke depannya mungkin bisa apa sih namanya lebih baik lagi ya. Mungkin itu saja ya. Dari saya Bu Heni, makasih.